Hai guys, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rode Arnida Manik, Patricia Huta-Julu, Fri Alicia Kirsia Panjaitan, Magdalena Manalu, dan Ferawati Sinaga, serta juga Muhammad Aditya Kurniawan akan membahas atau memaparkan analisis permasalahan dan solusi pada rumah bolon di Pematang Purba, Kecamatan Purba. Well, langsung saja ya, kita ke penjelasannya. Indonesia merupakan wilayah dengan berbagai keanekaragaman budaya. Sumatera Utara yang menjadi salah satu wilayah yang dihuni oleh beberapa etnik. Salah satu etnik yang terdapat di Sumatera Utara ialah etnik Batak Simalungun. Berhubung dengan keberagaman budaya, maka kami mengangkat salah satu kearifan lokal, yaitu rumah bolon yang berada di Pematang Purba, Kecamatan Purba, yaitu rumah khusus etnik Batak Simalungun. Rumah bolon berlokasi di kawasan permukiman Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rumah bolon merupakan salah satu kediaman raja yang memiliki marga purba di Kabupaten Simalungun yang sudah berdiri dari Raja Purba pertama sekitar tahun 1624 pada masa kerajaan pertama dan 1947 tahun kerajaan terakhir. Rumah adalah bagian dari sebuah sosial kultur pada sebuah zaman. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang bisa melatar belakangi adanya bentuk-bentuk bangunan rumah adat yang dianggap telah keadaan alam lingkungan, kebudayaan, sistem kekerabatan, sistem religi, adat istiadat, dan pola pemerintah. Rumah bolon di daerah Simalungun sendiri mempunyai desain bangunan yang cukup unik dan syarat akan makna. Pada bangunan rumah bolon ditemukan unsur-unsur bentuk yang mengandung makna sebagai cerminan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Simalungun. Unsur-unsur tersebut dapat diperhatikan pada bagian bawah bangunan yang bentuk tiang dan susunan tiang, tangga, dinding, dan susunan ruang, bagian atap, serta pola-pola ragam hiasnya. Ragam hias ini memiliki makna yang berhubungan dengan kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Simalungun. Dilihat dari gaya arsitekturnya, rumah bolon Simalungun tidak menggunakan paku dalam pengerjaannya. Lanteng tinggi di tanah seperti rumah panggung, konstruksi kayu bulat sebagai penopang lantai yang persilangannya menjadi ciri khas rumah adat Simalungun. Atap kayunya terbuat dari ijuk dan kayu-kayu untuk bangunan pun khas kayu hutan yang sangat kuat. Bila kita melihat di bubungan atap rumah bolon Simalungun tersebut, selain terdapat ornamen khas Batak pada tiangnya seperti cicak dan motif melingkar, juga terdapat tanduk kerbau yang dijejer rapi pada anjungan rumah. Salah satu pojok rumah terdapat bohi-bohi atau patung manusia sebagai penjaga dan pengusir roh jahat pengganggu rumah. Pelestarian rumah bolon ini sudah cukup baik, namun masih banyak permasalahan yang didapatkan di dalamnya, sehingga membuat rumah bolon ini semakin tenggelam dan tidak terurus. Dari beberapa permasalahan juga akan menyebabkan kurangnya niat wisatawan dan tidak adanya kenyamanan dalam berkunjung. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu rumah bolon, maka sekarang kita akan membahas apa-apa saja permasalahan yang terdapat di rumah bolon Pematang Purba. Permasalahan tersebut ialah yang pertama, adanya kriteria pengurus dalam mengurus rumah adat bolon etnis Simalungun. Dalam hal ini, ada beberapa paparan yang disampaikan oleh informan. Hal tersebut adalah kriteria kepengurusan dalam mengurus rumah adat bolon, yaitu ahli waris atau ada kaitan darah dengan Raja Purba, sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam pengurusan kearifan lokal ini. Dengan alasan, jika sudah di tangan kepengurusan pemerintah, maka rumah bolon ini akan tidak terurus dan tidak terlestarikan. Lalu yang kedua, adanya kendala dalam dana untuk biaya pembangunan, kebersihan pekarangan, hingga perawatan gedung rumah bolon ini. Dengan alasan, tidak adanya pemasukan dana yang berasal dari eksternal keluarga Raja Purba. Kemudian yang ketiga, sejak tahun 2001, rumah bolon ini sudah diambil alih oleh pihak pemerintah dengan undang-undang yang sah. Dengan hal tersebut, terdapat masalah yaitu
kurangnya perhatian pemerintah terhadap rumah bolon tersebut yang dapat melunturkan peran andil dalam mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahan yang keempat yaitu dari segi lingkungan atau kebersihan. Wisatawan yang datang berkunjung beranggapan bahwa kebersihan di area kompleks rumah bolon masih kurang. Terbukti dari masih dibiarkannya rumput liar memanjang dan tidak dibabat. Toilet yang tidak dipakai lagi masih dibiarkan dan tidak dibersihkan, sehingga mengurangi keasrian dan keindahan kompleks rumah bolon. Dan juga dapat kita perhatikan dari banyaknya terdapat lumut yang tebal di ornamen rumah bolon tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya lumut tersebut akan menutupi ornamen dari rumah bolon tersebut. Permasalahan yang kelima yaitu dari segi pemugaran. Berhubung karena sudah sering dilakukan pemugaran terhadap fisik rumah bolon, maka kebanyakan pengunjung merasa bahwa keunikan dari cagar budaya tersebut semakin berkurang. Menurut beberapa informan, bahwa seharusnya bangunan yang ditambah harus mengikuti gaya dan bentuk rumah tradisional Simalungun, yaitu rumah bolon, supaya menunjukkan nilai budaya dari suku Simalungun dan tidak meninggalkan kekhasan dari arsitektur tradisional Simalungun. Permasalahan yang keenam yaitu dari segi daya tarik. Dari segi daya tarik masih kurang karena tidak ada atraksi tambahan yang dapat menimbulkan kesan bagi pengunjung, sehingga tidak menarik wisatawan untuk berkunjung kembali. Berbeda dengan rumah adat Batak di Samosir yang menyuguhkan atraksi tambahan seperti si gale-gale yang dapat memberi kesan kepada pengunjung dan menghabiskan waktu yang lebih lama, bahkan mengulangi kunjungannya kembali. Lalu tidak terdapatnya sistem guide untuk para pengunjung yang datang untuk mengarahkan dan membimbing pengunjung untuk mengetahui sejarah rumah bolon tersebut. Permasalahan yang ketujuh yaitu dari segi fungsi. Beberapa wisatawan mengatakan bahwa pengunjung yang datang menganggap bahwa wisata rumah bolon bukan lagi wisata sejarah yang digunakan untuk menambah pengetahuan, tetapi kebanyakan digunakan sebagai tempat berpacaran oleh anak-anak remaja, dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau dan dekat dengan pemukiman. Dan juga ada beberapa wisatawan seperti anak-anak remaja yang salah menggunakan kearifan lokal ini, yaitu dengan cara mencoret kayu tiang dari rumah bolon ini menggunakan spidol, sehingga menyebabkan cairan spidol tersebut merusak kualitas dari tiang kayu rumah bolon ini. Baiklah teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa yang menjadi masalah yang terdapat di rumah bolon Pematang Purba ini, maka tentu kita akan memberikan solusi sebagai pihak pengunjung terhadap beberapa masalah tersebut. Nah, berikut beberapa solusi yang ditawarkan, yakni yang pertama, kebersihannya ditingkatkan lagi dan rumput seharusnya dibabat tepat waktu. Yang kedua, promosi wisata lebih ditingkatkan lagi supaya lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga, diadakannya atraksi pendukung yang dapat menarik kunjungan wisatawan dan memberi kesan yang mendalam kepada wisatawan tersebut. Yang keempat, membuat sistem guide bagi pengunjung awam untuk menjelaskan sejarah rumah bolon itu tersendiri. Yang kelima, bagi para pengunjung yang datang supaya menjaga struktur dari rumah bolon dan tidak mencoret-coret di dinding bangunan. Yang keenam, sebaiknya juru pelihara membuat aturan-aturan ataupun larangan yang tertulis supaya dapat dibaca oleh para pengunjung yang berisikan tentang pentingnya menjaga kelestarian kearifan lokal. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk pihak Pemkab dan yayasan siapapun yang mengurus dan mengelola rumah bolon, baik pemerintah maupun pihak swasta atau yayasan, diharapkan supaya semaksimal mungkin untuk merawat dan menjaga warisan tersebut. Well everybody, sekian penjelasan permasalahan dan juga solusi untuk rumah bolon Pematang Purba Kecamatan Purba. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya, baik pihak bersangkutan dan juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Dengan video ini, kami harap kita semua ikut andil dalam pelestarian kearifan lokal yang berada di etnik kita masing-masing. Sebelum kami mengundurkan diri, kami mohon maaf jika ada salah tutur kata atau kalimat yang kami sampaikan. Thank you for watching. Bye.